Apa yang sebenarnya terjadi di balik penolakan Malaysia atas tawaran uji coba dari timnas Indonesia? Apakah ini sekadar keputusan teknis, atau ada aroma rivalitas yang kian menguat di kawasan Asia Tenggara? Di tengah naik daunnya harimau Malay usai menghancurkan Vietnam, media Malaysia justru menyinggung Indonesia secara langsung. Lalu, bagaimana sikap PSSI dan apa dampaknya bagi peta kekuatan ASEAN menjelang Piala Asia 2027? Kita akan bongkar semuanya di Cek Fakta, tempat di mana fakta, data, dan gengsi sepak bola disandingkan dalam satu narasi. Timnas Indonesia disinggung, media Malaysia pamer negaranya banyak tawaran uji coba. Media Malaysia, Berita Harian melaporkan timnas Malaysia kebanjiran tawaran uji coba dari berbagai negara. Menariknya, salah satu negara yang turut disebut dalam laporan tersebut adalah timnas Indonesia. Timnas Malaysia disebut-sebut tengah naik daun usai kemenangan telak 4-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung pada 10 Juni tahun 2025. Performa impresif itu membuat banyak negara tertarik menguji kekuatan skuad asuhan Peter Kelamovski. Dalam laporan Berita Harian, Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang disebut secara langsung sempat mengajukan tawaran uji coba. Sebelumnya, tim yang sedang berkembang pesat, Indonesia, juga sempat mengajak Malaysia untuk mengatur laga persahabatan. Namun, keinginan itu ditolak oleh manajemen Harimau Malaya. Lanjut media tersebut pada Senin 4 Agustus tahun 2025. Padahal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan keinginan untuk menghadapi Malaysia dalam laga penuh gengsi guna menguji nyali Garuda Muda. Meski menolak Indonesia, Malaysia justru menerima undangan untuk tampil di turnamen CAF 2025 bersama negara-negara Asia Tengah. Namun mereka batal berpartisipasi karena turnamen itu tak masuk kalender FIFA, sehingga sulit menghadirkan kekuatan penuh. Meski batal ikut CAF, pamor Malaysia terus naik. Berita Harian menyebut bahwa makin banyak negara yang tertarik menjajal Harimau Malaya di laga persahabatan. Malaysia akhirnya memilih dua laga uji coba kontra Singapura peringkat 159 FIFA dan Palestina peringkat 98 dunia yang akan digelar pada 4 dan 8 September tahun 2025. Dua uji coba ini dinilai cukup ideal oleh pelatih Peter Kelamovski sebagai ajang evaluasi tim sebelum menghadapi Laos dan Nepal pada Oktober dan November tahun 2025 di kualifikasi Piala Asia. Penolakan terhadap tawaran timnas Indonesia dinilai sebagai bentuk sikap selektif Malaysia dalam menyiapkan tim. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menyatakan hanya ingin melawan negara-negara yang sesuai kebutuhan taktik dan strategi mereka. Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya rasa percaya diri Harimau Malaya yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam setahun terakhir. Kini tinggal ditunggu apakah strategi ini akan membawa Malaysia menyusul langkah Indonesia yang lebih dulu lolos ke putaran final Piala Asia ke-2027. Persaingan antara timnas Indonesia dan Malaysia tak hanya terjadi di dalam lapangan. Di luar pertandingan resmi, atmosfer rivalitas kedua negara serumpun ini juga kerap menghangat melalui pernyataan media, federasi, bahkan antar pemain. Yang terbaru, media Malaysia, Berita Harian, memantik kontroversi dengan menyebut bahwa Malaysia menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul dalam laporan mereka pada Senin, 4 Agustus tahun 2025, yang membahas lonjakan pamor Harimau Malaya di kancah sepak bola Asia. Di tengah banjir tawaran uji coba dari berbagai negara, justru nama Indonesia muncul sebagai salah satu yang ditolak. Tim yang sedang berkembang pesat, Indonesia, juga sempat mengajak Malaysia untuk mengatur laga persahabatan, tulis Berita Harian. Namun, ajakan itu ditolak oleh manajemen Harimau Malaya. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Malaysia menilai bahwa lawan uji coba harus sesuai dengan kebutuhan taktik dan strategi mereka. Dalam hal ini, mereka lebih memilih menggelar uji coba kontra Singapura peringkat 159 FIFA dan Palestina peringkat 98 dunia. Padahal, secara logika peringkat, Indonesia yang kini bertengger di sekitar posisi 133 dunia seharusnya lebih ideal sebagai lawan. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Malaysia menolak uji coba bergengsi ini? Untuk memahami dinamika ini, kita harus melihat ke belakang.
Pada 10 Juni tahun 2025, Timnas Malaysia berhasil mencetak kemenangan spektakuler 4-0 atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia ke-2027. Kemenangan itu menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Harimau Malaya di bawah pelatih asal Australia, Peter Kelamovsky. Kemenangan telak atas tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam seolah menjadi deklarasi bahwa Malaysia bukan lagi sekadar penantang di level ASEAN. Mereka ingin menjadi pesaing serius di level Asia. Tak heran jika banyak negara mulai melirik Malaysia sebagai lawan potensial dalam laga persahabatan. Di saat yang sama, Malaysia juga terlihat semakin selektif dalam menentukan lawan. Mereka ingin memastikan setiap uji coba memiliki nilai tambah yang spesifik untuk persiapan menghadapi Laos dan Nepal dalam lanjutan kualifikasi. Dalam laporan tersebut, berita harian menegaskan bahwa Malaysia kini banjir tawaran uji coba. Mereka bahkan sempat diundang tampil dalam CAF Championship 2025 turnamen regional negara-negara Asia Tengah yang diikuti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, hingga Turkmenistan. Sayangnya, karena tak masuk kalender FIFA, mereka membatalkan partisipasi. Berbeda dengan Malaysia, Timnas Indonesia justru mengalami kebangkitan yang tak kalah signifikan. Di bawah komando pelatih Gerald Van den Burg, skuad Garuda berhasil mencatat sejarah. Lolos ke putaran final Piala Asia 2027 lebih awal ketimbang rival-rival di kawasan ASEAN. Tak hanya itu, Indonesia juga tampil kompetitif di SEA Games, Piala AFF, dan sejumlah ajang internasional yang melibatkan tim U23 maupun senior. Proyek naturalisasi yang dilanjutkan oleh PSSI bersama Kemenpora dan pemerintah menjadi kunci kekuatan baru ini. Namun menariknya, justru ketika Indonesia berinisiatif menjajaki laga uji coba dengan Malaysia yang notabene merupakan lawan syarat gengsi, ajakan itu malah ditolak. Ini memunculkan pertanyaan, apakah Malaysia merasa tidak butuh Indonesia, atau justru sebaliknya mereka belum siap menghadapi Indonesia? Penolakan Malaysia terhadap tawaran Indonesia sebenarnya memiliki banyak tafsir. Secara diplomatis, mereka menyebut ingin melawan tim yang sesuai kebutuhan taktis. Namun dalam realitasnya, uji coba melawan Singapura yang secara ranking jauh lebih rendah tampak kontradiktif. Apakah ini soal gengsi, atau justru bentuk pengalihan fokus? Beberapa analis Malaysia sendiri mengakui bahwa Indonesia saat ini sedang naik daun, baik dari segi kualitas pemain maupun sistem permainan. Dalam debat di stasiun TV Astro Arena, salah satu analis sepak bola Malaysia menyebut Indonesia sekarang lebih siap. Mereka punya banyak pemain naturalisasi dan gaya main mereka lebih modern. Kalau kita belum siap betul, lebih baik hindari laga seperti itu dulu. Pernyataan itu memperkuat anggapan bahwa Malaysia ingin membangun mental tim dengan cara bertahap menghindari risiko kalah dari rival bebuyutan yang bisa memengaruhi atmosfer internal tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri tak menanggapi secara langsung kabar penolakan tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia memang menyebut bahwa Indonesia terbuka untuk laga persahabatan dengan Malaysia. Erick bahkan menyebut bahwa laga melawan Malaysia akan menjadi uji nyali penting, bukan hanya bagi pemain, tapi juga untuk publik sepak bola nasional. Melawan Malaysia itu bukan hanya laga uji coba, itu adu mental, adu nyali, adu kualitas. Kita terbuka jika waktunya tepat, ujar Erick dalam wawancara di awal Juli tahun 2025. Namun kini, dengan Malaysia yang menolak, posisi Indonesia bisa dibilang unggul secara diplomasi. Mereka telah menunjukkan inisiatif, menunjukkan rasa hormat, namun ditolak oleh pihak yang belum tentu lebih baik secara prestasi. Sementara Malaysia sibuk menyusun rencana menghadapi Singapura dan Palestina, publik mereka mulai mempertanyakan arah kebijakan FEM. Media dan pengamat mempertanyakan, apakah strategi selektif ini benar-benar efektif? Turnamen CAF yang dibatalkan karena tak masuk kalender FIFA. Uji coba yang hanya sebatas lawan Asia Barat atau tetangga terdekat, apakah cukup untuk menguji level Harimau Malaya di kancah Asia? Peter Kelamovsky sendiri menyebut bahwa dua laga kontra Singapura dan Palestina adalah bagian dari proses bertahap. Ia tak ingin timnya meledak terlalu cepat. Namun publik Malaysia semakin tak sabar. Mereka ingin tim kesayangan mereka menguji kekuatan sejati termasuk menghadapi rival sejati seperti Indonesia.
Thailand, atau Vietnam. Penolakan Malaysia terhadap Indonesia membawa efek domino di kawasan ASEAN. Secara simbolik, ini menunjukkan bahwa rivalitas kedua negara masih menyala, bahkan di level diplomasi olahraga. Di saat Indonesia semakin aktif menjajaki uji coba dengan negara-negara elit seperti Jepang O23, Iran, hingga Australia, Malaysia justru terlihat lebih konservatif. Padahal, dari sisi sejarah, laga Indonesia vs Malaysia selalu menyedot perhatian besar, baik dari sisi jumlah penonton, kualitas pertandingan, maupun dampak terhadap ranking FIFA. Kini, pertanyaannya sederhana. Siapa yang lebih siap menuju Piala Asia 2027? Indonesia sudah lolos, Malaysia belum. Indonesia lebih aktif di pentas internasional. Malaysia masih sibuk mencari lawan ideal. Indonesia memperkuat diri dengan proyek jangka panjang. Malaysia masih mengandalkan momentum 1-2 pertandingan. Tentu, tidak ada yang bisa meramal hasil akhir. Namun arah strategi masing-masing federasi kini sedang diuji. Indonesia memilih jalur kompetitif dan terbuka. Malaysia tampaknya memilih jalur tertutup dan penuh kalkulasi. Penolakan Malaysia terhadap tawaran uji coba Indonesia akan menjadi catatan penting dalam sejarah rivalitas dua negara ini. Bukan hanya soal taktik dan strategi, tetapi juga soal identitas, rasa percaya diri, dan positioning di kawasan Asia. Dan seperti yang sering kita lihat, dalam sepak bola, sebuah penolakan bisa menjadi awal dari dendam yang mendidih. Bukan tak mungkin, suatu saat nanti, Indonesia dan Malaysia akan kembali bertemu di ajang yang lebih besar, di panggung yang lebih menentukan. Saat itu tiba, pertanyaan utamanya bukan lagi soal siapa yang menolak siapa, tapi siapa yang siap menunjukkan bahwa mereka pantas disegani. Jika kita kembali ke pertanyaan awal, benarkah Indonesia tak layak menjadi lawan Malaysia dalam uji coba? Secara prestasi, Indonesia lebih unggul dalam 2 tahun terakhir. Secara peringkat FIFA, Indonesia berada di atas Singapura yang justru dipilih Malaysia. Secara nilai gengsi, Indonesia vs Malaysia adalah suguhan besar yang tak dimiliki oleh laga manapun di ASEAN. Jadi, jika bukan karena taktik atau kualitas, mungkinkah ada rasa enggan dari Malaysia menghadapi Indonesia karena khawatir akan hasil akhirnya? Pertanyaan itu mungkin hanya bisa dijawab oleh waktu. Yang jelas, satu hal pasti, di Asia Tenggara, tidak ada yang namanya uji coba biasa jika melibatkan Indonesia dan Malaysia. Ditulis oleh Redaksi Cek Fakta untuk Anda yang khas akan kebenaran, sepak bola, dan segala dinamika di balik layar lapangan hijau.